Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Amal kita dengan amal Nabi Muhammad SAW beda. Itu Rasulullah SAW diuji dengan cacian, makian, nyinyiran, hinaan, dan lain sebagainya. Nah kok sekarang kita ini jadi muslim, masih suka ngomong begini. Kurang apa toh saya ini? Saya ini kurang apa sama dia? Saya ini sama dia ya sedekah ya pol-polan. Saya ini sama dia ya senyum ya pol-polan. Kemudian saya tuh kalau malam sholat tahajud ya alhamdulillah, zikir ya tak lakoni. Tapi kenapa ya kok nasib saya seperti ini? Kenapa saya kok masih dimusuhin sama teman-teman saya? Kenapa saya dijauhin sama teman-teman saya? Kenapa ya saya kok dikucilkan ya? Kenapa saya kok cari duit susah ya? Kenapa saya ini kok, kenapa saya kurang apa? Terakhirnya ngomong saya kurang apa ya Allah? Saya kurang apa ya Allah? Seperti yang saya sampaikan di berbagai majelis yang online itu ya. Kalau saya boleh menjawab, saya akan ngomong kurangmu banyak. Kalau nanya kurang apa? Kurangmu banyak. Terlampau banyak kurang kita meskipun ibadah kita pol-polan. Dikatakan bahwasanya atau tisama wa huqqalaha antaid atau kama qala sallallahu langit itu ya jenengan nih pemirsa, tahu enggak kalau misalnya ada panggung, ya ada panggung, terus di atasnya kebanyakan orang. Panggung, di atasnya kebanyakan orang. Jadi kalau kita jalan, seperti panggungnya mau rubuh ya, seperti mau rubuh, muncul suara berkreotan ya, berkreotan karena menanggung beban yang luar biasa. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, langit itu rasanya seperti mau rubuh. Berkreotan langit nih, langit ini berkreotan. Kenapa? Tidaklah jarak 4 jari, ya 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang roki atau sajid, malaikat yang ruku atau malaikat yang sujud. Jadi langit ini nggak ada ruang kosong. Langit nggak ada ruang kosong. Dan itu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Di Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melihat semuanya. Jadi kelihatan langit pertama, langit kedua. Kanjeng Nabi SAW nembus 7 lapis langit itu bukan asal lewat kok. Pakai ketuk pintu ya. Minta izin, permisi, disambut. Jadi ngerti, oh langit pertama seperti ini. Oh langit kedua seperti ini. Oh langit ketiga seperti ini. Setelah melihat semuanya, beliau SAW mengasih informasi. Langit ini berkreotan seperti udah mau rubuh. Ya seperti mau rubuh. Kenapa seperti itu? Wa huqqalaha antaid. Dan layak langit ini berkreotan karena tidaklah di langit itu ada satu tempat yang jaraknya 4 jari kecuali di situ diisi malaikat yang rukuk maupun sujud. Nah itu malaikatnya katanya yang rukuk dari mulai diciptakan. Kalau kita bayi lahir gitu ya, bayi lahir nangis. 2 tahun tuh rajin nangis itu ya. Agak dewasa besar dikit mulai bisa ngomong ya. Nangisnya sama teriak, manggil ibunya atau manggil ayahnya ya. Nangisnya seperti itu, pinter nangis. Nah ini malaikat sejak gitu ya, sejak diciptakan tuh, sejak lahir muncul tuh malaikat. Kalau yang tugasnya rukuk terus sampai nanti hari kiamat. Yang tugasnya sujud terus sampai hari kiamat. Yang tugasnya zikir terus sampai hari kiamat. Yang tugasnya sholawat itu sholawat terus sampai hari kiamat. Dan setiap malaikat yang rukuk dan sujud itu juga sholawat terus pada Nabi Muhammad SAW. Nah nanti di hari kiamat, begitu kiamat itu datang selesai, malaikatnya yang rukuk, yang sujud ini kemudian semua mengucapkan kalimat yang sama, kalimat tasbih. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh kami ini semua belum beribadah kepadamu dengan benar. Kami semua belum beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Nah dari lahir sujud katanya belum ibadah katanya. Dari lahir rukuk katanya belum ibadah. Lawang kita ini sholat 5 waktu nggak beres, khusyuknya yang nggak khusyuk. Ya, bahkan kalau jamaah imamnya lama dikit itu komplain dalam hati, Jumat depan ganti saja imamnya. Ya, ini kalau Jumatan tuh imamnya kok rakaat pertama bacanya kepanjangan, Al-Baqarah misalnya begitu ya. Rakaat kedua yang baca Al-Imran,
Ya itu insya Allah Jumat depan itu nggak pakai pemungutan suara, mungkin jamaahnya demo kali ya. Demonya mungkin pakai pesan di WhatsApp ngomong sama takmirnya, tolong imamnya diganti. Jumat depan yang kulhu sama inak toina saja. Yang pendek-pendek saja kita loh ya, nggak orang lain. Kalau orang lain mungkin kuat ya, orang lain mungkin kuat. Tapi kalau kita begitu, nggak bisa diajak ibadah maksimal kuat-kuatan gitu, mundur. Udah, jangan-jangan ini. Nah yang begitu kok kemudian mau protes ke langit. Protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan saya ini kurang apa? Habib kok tahu begini? Nah ini pesan WhatsApp yang masuk ini banyak yang keluh kesah begitu. Bib, zikirnya udah saya jalani loh Bib. Itu habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, ya sudah saya jalani loh Bib. Duha, ya sudah saya jalani loh Bib. Sholawat munjiah, ya sudah saya jalani Bib. Yasin 41 kali, ya sudah saya jalani Bib. Tapi kok uripku kayak gini ya Bib ya. Hidup saya kok masih begini-begini saja. Cari duit kok masih susah, kok masih seret, utang kok nggak lunas-lunas. Jadi seakan-akan mau nuntut Allah gitu loh. Aku wes loh ya, aku sudah. Kok masih dibeginikan? Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu diperhatikan, yang namanya hidup susah cari duit itu bagian daripada ujian dan juga bagian daripada nikmat dari Allah Ta'ala. Nah ini yang nonton di rumah sama yang hadir di sini teman-teman khusus ini ya, mungkin batin. Cari duit susah kok nikmat tuh gimana tuh Bib? Nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana? Karena ada dosa itu yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan susah cari duit. Pilih mana? Susah cari duit tapi nggak masuk neraka atau gampang cari duit masuk neraka? Mikir sih. Mesti jawabannya gampang cari duit masuk surga. Akeh tunggale. Ya, semua orang ngomong begitu. Tapi manusia itu akan mengalami person yang satu, person yang lain, pribadi yang satu, pribadi yang lain. Dalam kehidupan ini akan mengalami yang namanya ya tadi itu ganjalan. Nah, urusannya kalau pas lagi duitnya banyak, hidupnya seneng, lali. Gaspol, Masya Allah. Gaspolnya apa? Gaspol makan-makan, jajan-jajan, kuliner, gaspol. Begitu duitnya habis, gaspol. Ya, gaspolnya apa? Utangi. Utangnya gaspol. Begitu gak bisa bayar, disuruh ngegaspol ibadahnya, ngomong, saya udah kok baca sholawat. Kamu ibadahmu yang kenceng. Kenceng bener, terus istiqomah. Sampai nanti dibuka, namanya orang ngetuk tuh ya, jangan ngemes sama Allah kok. Fakir ilallah. Iyakunu fuqara, kalau mereka betul-betul bisa fakir sama Allah, butuh sama Allah, yughnihumullah min fadlih. Allah akan menjadikan mereka berkecukupan dari sisi kemurahannya Allah. Modalnya mau tok 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 ngetuk terus tok 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 tok. Namanya ngetuk kalau butuh tuh juga mandek, betul enggak? Orang butuh gitu ya. Butuh pertolongan. Istrinya mau melahirkan misal. Di desa, bidannya ya cuma satu itu. Jam 2 malam. Apa kira-kira begini? Tok 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 tok. Assalamualaikum, Bu Bidan, please help me. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terus ngomong sama istrinya, tuh tidur, udah jangan diganggu. Silahkan kamu berjuang sendiri. Gitu. Ya bisa dipecat sama istrinya. Ya bisa dipecat sama istrinya. Tapi ini kalau suami yang betul-betul butuh, tahu istrinya mau melahirkan, satu-satunya bidan ya yang ada cuman ya bidan yang satu itu. Diketok itu 10 kali nggak buka, mungkin didobrak loh itu ya. Tapi jangan praktek. Brok, ya. Dianggap rampok sekarapmu. Ya marah ya karepmu, yang penting bangun dulu. Yang penting bangun. Lah pertanyaannya kita ini udah dobrak pintu langit belum? Ngetuk pintu langit dulu. Sampai langit yang pertama malaikatnya itu dengar, malaikatnya nyampaikan ke langit yang kedua dengar, nyampaikan langit ketiga sampai langit yang ketujuh. Sehingga seluruh penghuni langit itu paham, ini orang butuh betul. Ini orang butuh betul. Enggak, kita enggak melakukan itu. Yang kita lakukan, seluruh penghuni dunia paham kalau kita ini butuh. Paham maksudnya enggak? Share temannya, aku melarat. Aku sekarang bangkrut. Aku sekarang jatuh miskin. Aku sekarang dipecat. Aku ditunjukkan ke semua orang. Ya, bahkan wajahnya dimelas-melaskan. Wajahnya dimelas-melaskan. Ditunjukkan ujiannya. Yang diberikan Allah ditunjukkan ke semua orang ya, ke semua orang. Tapi nggak menunjukkan hatinya butuh sama Allah ke langit ini ya, ke malaikat. Ke langit itu bukan berarti Allah tinggal di langit ya, bukan gitu ya. Maha suci Allah dari tinggal di suatu tempat. Tapi langit ini kan tempat tinggalnya orang-orang mulia. Malaikat-malaikat mulia tinggalnya di langit. Arwah kaum solihin ya tempatnya di langit. Anbiya wal mursalin dia di langit. Karunia itu turun dari langit ke bumi. Ya nanti ada juga yang dimunculkan dari bumi keluar ya ke
ke permukaan, ada yang seperti itu. Tapi rahmat kan turun dari langit. Barokah itu banyak yang turun dari langit. Lah kita sudah ngetoknya beneran belum? Cek. Nah, coba dicek, sudah atau belum kita ngetoknya seperti itu? Nah, kalau kita ngetoknya seperti itu, ya insya Allah, ya pertolongan Allah itu qarib, deket dan cepat. Ya deket dan cepat. Masalahnya nggak begitu. Masalahnya kita udah mengatakan, aku nggak layak diperlakukan seperti ini. Kurang apa aku? Seperti yang saya sampaikan di Masjid Raya Bintaro Jaya hari Ahad yang lalu. Kajian Ba'dal Maghrib, ya di Tangerang Selatan. Saya akan ngomong di situ. Kalau ada orang ngomong, aku kurang apa? Ini contoh ya untuk ibu-ibu. Banyak pesan WhatsApp yang masuk juga dari ibu-ibu. Itu kan ngeluh perilaku suaminya. Suami saya begini, Bib, suami saya begini. Saya kurang apa? Saya jawab, coba mulai diukur, kurangmu apa? Mungkin kurang pakai jilbab. Jadi kalau nggak pakai jilbab itu kurang banyak atau kurang dikit? Kurang banyak, karena buka aurat kepada yang bukan mahramnya itu haram, nggak boleh. Wajib tutup aurat kepada ajnabiyah, ya kepada ajnabiyah. Harus tutup aurat, kecuali pada suaminya. Ya, sama anaknya, sama kakak kandungnya, sama adik kandungnya, boleh nggak pakai jilbab. Tapi kalau keluar, ya pakai jilbabnya, tutup auratnya. Alhamdulillah kita ini diajari tim COVID-19 kan kita nurut, betul ya? Betul nggak? Nurut, karena khawatir nanti kita kena penyakit dan bisa nularkan penyakit. Kita suruh pakai masker, kita nurut. Jaga jarak, kita nurut. Cuci tangan yang rajin, kita nurut ya. Nah ini disuruh sama Allah Ta'ala tutup aurat, nurut atau ngeyel? Yang nurut, yang ngeyel. Lah kita ini yang ngeyel masih nanya, aku kurang apa? Cek pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan pada Allah ini berapa banyak? Ya berapa banyak? Kalau sudah dicek, kurang yang ini ternyata udah diperbaiki. Kok masih susah? Masih banyak masalah, absyir, kabar gembira. Berarti jenengan mirip Nabi, mirip Rasul. Mirip Nabi, mirip Rasul. Tinggal niru, oh Nabi dan Rasul gak ada yang gersuloh. Gak ada yang keluh kesah. Semuanya disampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, fa inna ma'al usri yusran. Kalau ada kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Kemudahannya itu dua, bukan satu. Jadi kalau ada kesulitan, itu pasti setelah itu ada kemudahan dan kemudahan. Kalau ada rezeki seret, kalau kita takwa betul, maka setelah itu akan ada rezeki lancar dan grojok. Ya lancar dan grojok. Syaratnya itu ya, takwanya benar, Enggak keluh kesah. Nabi Muhammad SAW ke Taif dilempari, di Mekah dibilang dengan kalimat-kalimat yang enggak menyenangkan. Hasilnya apa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak dibawa ke Taif, enggak dibawa cuman ke Madinah, enggak dibawa cuman ke Baitul Maqdis Palestina, enggak. Sama Allah Ta'ala dibawa keliling jagat raya. Tuh jagat raya nih semua nyambut engkau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi itu pulang dari Isra Mi'raj, itu kalau coro Jawa ini pun ora paten. Enggak, la yakhafu laumata laim. Mau yang mencaci silakan, memaki silakan, yang muji ya monggo, tapi enggak butuh semua itu. Kenapa? Ya Allah, dunia ini pol. Dunia ini kecilnya luar biasa. Udah lihat surga kok. Udah lihat surga. Udah lihat langit. Udah lihat malaikat-malaikat. Bahkan Kanjeng Nabi SAW udah lihat bidadari. Ya, udah lihat bidadari. Sudah lihat semuanya. Nah kalau udah lihat seperti itu, kemudian ada orang mencaci, orang maki, orang hina, orang merendahkan. Yo nyantai-nyantai saja, nyantai-nyantai saja. Ada orang yang nolak, ada orang begitu nyantai. Kenapa? Paham bahwasanya yang terjadi semua itu bukan untuk nurunkan derajat, tapi ngangkat derajat. Ikhwani rahimakumullah. Nanya boleh nih. Sudah minum kopinya belum? Sudah? Ya, enak enggak? Jangan muji, kurang enak ngomong. Ya. Pertanyaan saya, jenengan tadi minum kopi itu susah payah atau mudah? Mudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, yang buat kopi kira-kira capek atau enggak capek? Kok tahu? Dibandingkan kita yang minum kan yang buat lebih capek, betul? Oke. Pertanyaan selanjutnya, itu yang buat kopi. Nah sekarang yang menjadikan dari pohon, diambil bijinya, kemudian diolah sampai jadi bubuk. Ya, itu kira-kira capek atau enggak capek? Capek. Lebih capek mana? Yang buat kopi atau yang ngolah dari pohon? Ngolah dari pohon. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih capek? Supir truk yang nganter
Atau kita yang minum? Itu kan kopi-kopi kan dibawa paket truknya dari satu daerah ke daerah yang lain. Jasanya teman-teman saya supir-supir truk di seluruh Indonesia ini kan luar biasa. Pertanyaan saya, mana yang lebih capek? Kita yang minum atau supir truknya? Supir truknya ya, lebih capek. Pertanyaan terakhir, lah yang ngatur ada yang bagian nanem, ada yang bagian buat kopi, ada yang bagian jadi sopir, ada yang bagian tinggal minum. Ini yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau jenengan dijadikan yang bagian nanem, terus gersulo, urip kok kaya ngene, hidup kok seperti ini, nanam kopi, terus ngurusi kopi, terus kapan sugihku, kapan saya kayanya, kapan saya suksesnya, kok hidup kok seperti ini. Pertanyaan saya, ini berarti lagi protes siapa? Yang diprotes siapa? Bagian kopi, Mas Puji di dapur, urusannya kompor panas, ya kompor panas, terus protes, saya ini kok bagiannya ya yang gak enak di dapur, kadang-kadang ya sering-sering, bukan kadang-kadang gak bisa ikut ngaji, bahkan itu kopi kadang gak sempat ngincipi sudah habis. Kok seperti ini terus ya, saya kok gak seperti Ustadz Iis yang duduknya di depan, di syuting, terkenal ya, Ustadz Iis gitu kan ya. Kenapa saya gak seperti Edwin Rus Cahyadi yang dijuluki Abah Edwin ya, modalnya cuma duduk kemudian bakar menyan ya, bakar ukuk di depan gitu ya, asik di syuting, kenalannya banyak. Saya kok di dapur begini nih, ya Allah. Pertanyaan saya, ini yang lagi diprotes siapa? Habib Novel, betul ya? Protes sama Habib Novel, Ustadz Novel, Pak Novel, Mas Novel, juga protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Nah, jenengan tinggal minum. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak asli enak. Pemirsa silahkan bayangkan sendiri. Alhamdulillah. Tinggal minum, terus komentar. Kopi kok kayak gini. Kopi kok seperti ini. Ini sih bukan kopi, ini jamu ini. Ini namanya jamu, ini bukan kok kopi. Itu yang di dapur gimana sih? Ya, suruh buat kopi aja kok nggak becus, yang dibuat kok jamu. Pertanyaan saya, ini kalau lagi jenengan komentar seperti itu, kira-kira Mas Muji yang di dapur sebel atau nggak sebel? Sebel gitu ya. Tinggal nuruput ya kok ya kagan pola, betul? Oke, sekarang saya balik. Sama Allah disuruh cari duit? Enggak, suruh ngapain? Ojo ngomong mirip lo ya. Oh, memang saya pengalaman, saya pernah jadi bayi, betul kan ya? Jangan pernah nggak jadi bayi? Pernah, ngerti-ngerti gerang kan medeni. Nangis, modalnya nangis. Allah yang suruh nangis, nangis. Hasilnya apa? ASI dapat. Kalau nggak ada ASI ya susu, ya susu apa itu namanya? Formula ya, susu kaleng apa kotak gitu. Punya istilah masing-masing. Kemudian pampers dapat, baju dapat, alas untuk tidur dapat, betul. Kemudian dijaga, ojo nganti kademen, jangan sampai kedinginan dikit, selimuti. Kotor sedikit badannya, ngompol, dibersihkan, betul. Modalnya apa? Suruh oek. Nah kalau udah besar, suruh oek. Tahu enggak terjemahannya? Terjemahannya apa itu? Nah itu kalau jangan masih ingat, itu teriak Gusti ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Minta tolongnya sama Allah, bukan sama ibunya. Minta tolong sama Allah, Allah. Makanya sama Allah ditundukkan semua, urus ini bayi. Nah itu dulu waktu kecil paham, rodok gede sidik lali. Disuruh sholat, gak sholat. Suruh zikir, gak zikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disuruh sama Allah ibadah, gak ada disuruh cari duit. Kerja ya ibadah, kerja itu ibadah. Suruh kerja untuk ibadah, minta rezeki dari Allah. Rezekimu di langit, wa ma tu'adun, yang dijanjikan juga di langit. Mestinya kan gampang, tinggal ibadah, selesai urusannya. Tapi gara-gara cari duit, ibadahnya ditinggal. Mestinya tinggal ibadah, urusannya selesai. Sekarang dibalik, gara-gara cari duit, ibadahnya ditinggal. Gara-gara cari kedudukan, ibadahnya ditinggal. Gara-gara cari pujian dari orang, ibadahnya ditinggal. Padahal kalau ibadahnya yang dilakukan, duitnya akan cari dia, pujiannya akan datangi
dia, kedudukannya akan mendatangi dia, dunia maupun akhirat. Syaratnya satu, ibadah betul. Ya, ibadah diantaranya orang bekerja itu ibadah, bukan cari duit. Ingat loh ya. Ya, kerja, tapi bukan cari duit, kerja untuk ibadah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya. Alhamdulillah saya udah bicara 30 menit. Ya, 30 menit. Gak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak jenengan semakin pinter kan repot. Mesti ngomong, sudah pernah dengar. Itu lagi. Apal aku, seruh. Matikan YouTube-nya, paling kayak gitu lagi. Ini gagal belajar tuh. Orang belajar itu bukan dari Habib Novel, bukan dari Ustadz, bukan dari Kiai. Orang belajar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu minta ilmu sama Allah, nanti kalau kamu betul-betul niat belajar, Allah akan munculkan ilmu lewat lisannya Ustadz yang kamu lagi belajar, lisannya Kiai yang kamu lagi belajar, lisannya Habib yang kamu lagi belajar. Nanti akan dimunculkan lewat situ. Nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu. Nanti akan dimunculkan seperti itu kalau sungguh-sungguh belajarnya. Pertanyaan saya yang terakhir, ini saya belum ngajar. Coba kira ngajar aku urung. Pemanasan setelah hujan deras yang membuat kita pengen tidur jadinya, pengen tidur. Pertanyaan terakhir sebelum saya jelaskan tadi hikmah Isra Mi'raj. Saya kan belum jelaskan toh? Belum, baru pembukaan titik ya. Nanya ya. Tadi yang bagian buat kopi ada, bagian minum ada, bagian distribusinya sampai ke kota dari desa juga ada, dari perkebunan juga ada, dari kebun ke desa juga ada, bagian nanam juga ada. Pertanyaan saya yang terakhir. Kira-kira yang bagi adil enggak? Kok jawabnya kedawan? Kok kesuwen? Adil enggak yang bagi? Nah yang bagi siapa? Siapa yang maha adil? Allah yang maha adil, betul ya? Jadi kalau kamu dijadikan bagiannya itu bagian nandur, berarti Allah adil enggak? Adil. Jalan ke surgamu lewat nandur. Nah sekarang yang menyebabkan kita susah, karena kita ini enggak menjadikan ini ibadah gitu loh. Contoh saya, Ustadz. Saya ini ya, Ustadz. Pandemik COVID-19. Enggak ada panggilan ceramah. Betul. Dan juga susah kalau dipanggil ceramah. Benar kan? Untuk terbang ada syaratnya. Jalur lewat darat juga ada syaratnya. Di tempat itu orang mau buat pengajian ya juga ada ketentuannya, ya ada ketentuannya dan lain sebagainya, susah. Ini kalau saya ini dikasih Allah posisi kamu Ustadz ngajar, ibadahmu di situ. Kemudian saya wali. Kalau begini caranya nih dapat duit dari mana ini? Dari mana ini dapat duit? Nggak ada yang manggil, nggak ada yang ngundang, nggak ada yang nggak ada tamu yang ngasih amplop misalnya begitu ya. Akhirnya saya jadi orang yang seperti apa? Menggerutu dengan kondisi. Betul ya, menggerutu dengan kondisi. Saya kan Ustadz, saya nggak bisa ngajar, jadi saya nggak dapat duit gara-gara COVID. Saya ambil contoh yang Ustadz sekalian gitu. Nah ini ada yang lain, bukan Ustadz, yang profesinya macam-macam. Ini kan yang lagi tren kan karena COVID-nya itu ya. Gara-gara COVID. Lah itulah salahmu dan itulah salahku. Kamu disuruh ibadah bukan cari duit. Tapi kalau saya benar, uang rezeki saya itu bukan dari amplop kok. Rezeki saya itu bukan dari ngajar di suatu tempat, di suatu perusahaan, di suatu masjid, di suatu musola. Saya itu tugasnya ngajar. Saya ngajar, ada amplopnya yang ngajar, nggak ada amplopnya juga ngajar. Amplopnya 0 yang ngajar, amplopnya isi yang ngajar. Nggak dikasih amplop ya ngajar. Pikirannya nggak ke amplop, nggak ke apa-apa. Tugasku ngajar. Pertanyaan saya, apakah kondisi yang terjadi akan pengaruhi saya? Enggak. Wong melarat yo ngajar, sugih yo ngajar, seneng yo ngajar, susah yo ngajar. Sehingga hidupnya apa? Nggak pernah berharap dari usahanya ini mendapatkan rezeki. Harapannya sama Allah. Sehingga hidupnya tenang. Saya urung nyambung awakmu. Yo saya tuh krosok kok jangan enggak nyambung. Ya karena kita beda profesi, betul kan ya? Sekarang tak turunkan. Habib Novel karyawan suatu perusahaan. 5 bulan enggak digaji. Bosnya ngomong, mohon maaf, semua pembayaran ditunda. Akan dibayar nanti, kapan enggak tahu. Pertanyaan saya, kira-kira saya jadi karyawan
Ikhlas atau gerundel? Gerundel ya. Ya kalau ngomong sama bosnya ya wajar tuh, bos ya dikit-dikit kalau buat sangu, tolong kalau ada diusahakan, wajar ya. Tapi kalau hidupnya gerundel terus, begini kapan nih gaji turun, kalau begini gimana hidup saya, begini bagaimana hidup saya, begini bagaimana hidup saya, berarti kita menggantungkan rezeki dari perusahaan atau dari Allah? Berarti kita ini percaya rezekinya yang ngasih Allah atau perusahaan? Berarti kalau perusahaannya tutup, rezekimu tutup. Kalau perusahaannya bangkrut, rezekimu bangkrut. Betul? Nah, pola pikir seperti ini benar atau salah? Salah. Seharusnya bagaimana? Mau perusahaannya sehat atau enggak sehat, saya ini masih kerja, ya saya datang. Niatnya ibadah. Lu nanti kamu enggak digaji, yang gaji saya bukan bos saya, yang gaji saya bukan perusahaan saya, yang gaji saya Allah. Mesti nolak ki setan, ora masuk akal. Wis ki ngomong gendeng aja mbok turuti gitu ya. Yang gaji saya Allah. Loh nanti caranya gimana Allah ngasih rezeki kamu? Lah caranya ya Allah yang ngatur. Dan ini sudah dibuktikan dalam kehidupan. Kalau saya suruh ngasih contoh turah-turah. Kalau dijadikan buku itu entah berapa ratus ribu jilid. Kisah orang-orang yang dia kerja itu gajinya dibuat sekali makan itu ya. Sekali makan sama 10 temannya habis. Tapi setiap hari bisa nraktir temannya makan-makan. Loh kok iso yumbuh? Ada saja tiba-tiba rezeki dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Allah yang ngasih. Nah kita percaya enggak itu? Nah kalau percaya, lihat tuh Isra Mi'raj. Ini baru mau ngomong, mesti jenengan bingung. Nyambungi Mbak Isra Mi'raj yang di. Podo aku ya bingung. Saya juga nggak ngerti saya ngomong begini, emangnya kalau saya ngomong mikir, nggak mikir. Yang penting ngomong, tugasnya guru saya ngasih tugas saya, kamu ngomong. Nanti kalau udah nggak ada yang mau diomongkan, diem. Kan begitu ya. Lihat itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, apakah Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya jet pribadi? Enggak. Apakah Rasulullah SAW pernah membuat perencanaan, melakukan perjalanan secepat kilat dari Mekah menuju Palestina? Pernah? Tidak. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan rencana untuk menembus 7 lapis langit seperti orang sekarang pengen ke planet Mars? Buat perencanaan seperti itu? Enggak. Apakah Nabi Muhammad SAW menyiapkan dana sekian puluh juta untuk melakukan perjalanan keliling dunia? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Tugasnya apa? Wa ma'alaika illal balagh. Cuma nyampain apa yang dari Allah, ngajak manusia ke jalan yang baik. Begini, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma itu, aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan selamat dunia akhirat. Cuma ngajak orang begitu. Yang dijalankan Nabi Muhammad SAW, dicaci ya diterima, dihina ya diterima, gak marah-marah kalau dicaci, gak marah-marah kalau dihina, diterima. Oh berarti aku kurang baik, oh aku kurang hebat, oh aku kurang maksimal, akunya yang kurang. Terus begitu Nabi Muhammad SAW, terus bergerak. Tiba-tiba malam-malam lagi tidur, didatangi malaikat Jibril alaihissalam, malaikatnya bawa kendaraan. Makanya kamu kalau menjemput kiai itu pakai kendaraan yang bagus. Yai, nanti kalau pengajian saya yang jemput ya. Nah, kalau udah ngomong seperti itu ya, bawa kendaraan yang terbaik. Malaikat Jibril itu mau jemput Kanjeng Nabi SAW, ya bawanya kendaraan yang terbaik. Buruk ini kendaraan yang terbaik. Sekali melangkah, langkah kakinya sejauh pandangan mata. Jadi kalau pandangan mata buruk itu 100 kilo, berarti sekali melangkah 100 kilo. Ya kita nggak ngerti ya, buruk itu pandangannya sejauh apa ya. Tapi pandangan kita kan lihat matahari bisa ya. Bayangkan kalau kita punya kemampuan seperti itu, sekali melangkah sejauh pandangan mata. Masya Allah itu. Tinggal cari tempat yang agak tinggi terus delok nih. Tuh, ya. Tekan gitu kan. Nah, lihat langsung sampai ya. Kecepatannya luar biasa. Nabi SAW nggak pernah membayangkan, nggak pernah menghayalkan, nggak pernah menginginkan, bahkan nggak pernah dijemput naik buruk ke Palestina, Masjidil Aqsa, ketemu Nabi dan Rasul. Semuanya, terus dibawa ke langit, ketemu nabi-nabi di langit, masuk surga, ngincipin buahnya surga, ngincipin airnya surga, rezeki yang luar biasa, terus pulang. Waktu pulang ternyata tempatnya masih hangat, jadi seperti nggak pergi seperti nggak pergi, berangkat seperti nggak berangkat, karena cepet dan barokahnya luar biasa. Pertanyaan saya, berarti rezekinya Kanjeng Nabi SAW ini bisa menempuh jarak, ngelipat jarak ini karena Kanjeng Nabi punya kekuatan atau Allah memberi kekuatan? Kekuatan yang Allah berikan itu
Disangka-sangka oleh Nabi atau tiba-tiba? Kalau bahasa Jawanya ujuk, ujuk-ujuk, betul ya? Tiba-tiba. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang nggak pernah diduga. Nah saya mau nanya sama dirimu dan sama diriku. Yuk kita nanya pada diri kita masing-masing. Bisa nggak Allah ngasih kejutan untuk kita? Bisa atau sering? Loh, awake dhewe mudeng loh ya, kerep gitu ya. Sering loh kita ini. Kalau dihitung gaji kantor ki nggak mungkin cukup. Nggak mungkin cukup. Tapi nyatanya kok hidupnya lebih dari cukup. Bahkan yang Gresula itu, utangku ras kebayar, urip kaya ngene, itu sehari makan 7 kali. Nggak sadar main ke rumahnya Habib Novel disuguhi, kan begitu ya. Main ke rumahnya Kiai disuguhi, main ke rumahnya Ustadz Fulan disuguhi. Ketemu temennya diajak makan. Nah udah diajak makan enak gratis masih sambat. Uripku kok kaya ngene. Urip kok kaya ngene. Sudah sama Allah dikasih rezeki makan gratis. Ya makan gratis. Pergi ya sama temennya diajak yuk kamu ikut saya. Numpang, perginya numpang. Kendaraannya gratis. Ngeluh terus itu. Hadir enggak orangnya? Ya kita ini. Bukan orang lain. Berarti nyambung enggak tadi hikmahnya Isra Mi'raj dengan apa yang saya sampaikan? Kok bisa nyambung? Ya memang begitu, judulnya ujuk. Jalankan tugasmu sebagai hamba, Allah yang ngatur hidupmu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, Allah akan mengatur hidupmu. Paham enggak?